وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, terutama warga Nahdien Indonesia tercinta. Hari ini kami merasa bangga bercampur haru karena dulu gadis kecil yang masih imut, masih duduk di bangku pendidikan dasar, dan kebetulan bertemu dengan saya saat ada kegiatan MAPSI lomba tingkat sekolah dasar. Yang bersangkutan luar biasa, tidak tanggung-tanggung menyabet juara 1 untuk tilawah. Ternyata hari ini kami berbangga hati bisa bertemu dengan Ustadzah Arifah Dini Islamiyati. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah Ustadzah. Dulu Ustadzah waktu kecil saja imut. Bukan imut orangnya saja, tapi suaranya suara emas. Dan saya berbangga hati, ternyata Ustadzah bakat kecil. Sampai dengan sekarang menjadi seorang mahasiswi, juga bakat suara itu masih betul-betul terjaga. Dan image masyarakat, image warga, image mereka yang mencintai Ustadzah dengan alunan-alunan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian sekarang dibalut dengan sholawat, ini menjadi kebanggaan untuk kita semua. Nah Ustadzah juga mungkin diantaranya idola seperti saya, kayak Ustadzah Hajah Maria Ulfa, kemudian kayak Ustadz Muammar Z.A. Itu adalah figur-figur yang mungkin sama-sama kita gandrungi. Nah, dibalik kesuksesan seorang Ustadzah Arifah Dini Islamiyati, ini pemirsa mungkin pernah lihat di Indonesia, baik itu aksi maupun yang kaitannya dengan dunia tilawah. Kalau kita melihat di dunia aksi Indosiar, muncul seorang Ustadzah mumpuni. Itu ternyata adalah warga Cilacap, sangat pelosok desa. Kemudian muncul juara 2, aksinya adalah Ustadzah Adinda Aulia. Itu Tegangnya juga pelosok. Mereka berdua, beliau berdua adalah salah satu garapan dari Indosiar yang muncul di tengah-tengah warga, di tengah-tengah umat, ternyata menjadi pendakwah. Sekarang di depan saya, ini juga termasuk bagian daripada Indosiar, yaitu Ustadzah Arifah Dini Islamiyati. Ustadzah, tolong biar pemirsa tahu sedikit prestasi yang dimiliki Ustadzah dari mulai duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu Ustadzah adalah masih menjadi siswi Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Pedurungan. Silakan Ustadzah. Terima kasih Ustadz waktunya. Bismillah, alhamdulillah sampai saat ini masih terus berproses, masih terus belajar. Sejak pada bangku Madrasah Ibtidaiyah Pedurungan ini sampai sekarang ini, dalam proses belajar ini tentunya ada proses suka maupun duka Ustaz. Iya. Dan dibalik sampai pada titik ini ada perjuangan dan dukungan, dorongan yang kuat dari orang tua, sehingga Dini dalam perjalanan pesantren juga untuk menuntut ilmu, khususnya pada bidang tilawah Al-Quran ini, Dini bisa lanjut karena kekuatan dukungan dari orang tua. Dan kemudian kalau bicara tentang mulai berproses, mulai
apa ikut lomba-lomba begitu dari MI kelas 4 kelas 3 itu di mana Bu? Sugiwaras, MI Ya. Sugiwaras Itu juara 1. porseni. Porseni MI. Alhamdulillah juara 1 Ustaz. Ya, terus berkelanjutan ke MTQ di MTQ umum dan pelajar. Itu dimulai dari kecamatan, alhamdulillah terbaik 1, berlanjut kabupaten, alhamdulillah masih diberi kepercayaan sama Allah dikasih terbaik 1, dan lanjut ke provinsi. Itu pertama ke provinsi itu harapan 3 ya Bu, harapan 3 pada golongan tilawah anak-anak putri. Terus di pergantian tahun kembali lagi dari awal, kecamatan, kabupaten, provinsi. Alhamdulillah dari kecamatan ke kabupaten alhamdulillah masih juara 1. Kemudian di provinsi yang kedua kalinya ini Ustaz, di provinsi kedua kali ini dapat alhamdulillah harapan 2. Harapan 2, terus di tahun berikutnya lagi di provinsinya harapan langsung juara 3, juara 3. Terus baru di tahun berikutnya lagi alhamdulillah juara 1 di situ di tahun berapa ya, 2012 apa ya kalau nggak salah, 2012. Terus alhamdulillah lanjut pada STQ nasional, seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Bangka Belitung. Itu masih belum meraih terbaik. 12. Itu ada pada urutan 12 itu. Kegiatan dan juga lomba yang diikuti Ustazah, yang pernah Ustazah ikut dalam kegiatan lomba tilawah itu di mana saja Ustazah? Kalau dalam ajang nasional itu pertama tadi pada STQ ya, STQ di Bangka Belitung, kemudian MTQ di Medan, di NTB dulu, di NTB itu masih tilawah anak-anak, terus di Medan, sebelumnya di Batam, Kepri di Batam itu Dini mengikuti cabang itu Syarhil Quran Ustaz, Syarhil Quran ya. Terus belum dapat juara, masih urutan 8 kalau nggak salah 8. Terus kemudian di Medan itu masih ikut cabang Syarhil, terus baru kemarin terakhir di Padang itu tilawah remaja. Kemudian saya dengar Ustazah sekarang masih melanjutkan studi. Sekarang Ustazah itu kuliah di mana Ustazah? Ya. Alhamdulillah sekarang kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Semester berapa Ustazah? Semester 5. Ambil fakultas Usuluddin, jurusan IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pemirsa, tadi pemirsa sudah mendengarkan apa seorang ustazah yang dari awal meniti karir yang kaitannya dengan bidang tilawah, ternyata menghantarkan dari mulai dunia anak-anak sampai dengan sekarang dunia remaja, ini sudah berbicara di tingkat nasional, yaitu MTQ remaja putri. Kemudian ustazah, keberhasilan ustazah dalam prestasi kaitannya dengan tilawah ini mungkin terbersit orang tua adalah segala-galanya. Bagaimana Ustazah peran seorang ibunda tercinta, seorang ayah tercinta kaitannya dengan prestasi Ustazah? Iya, karena Dini saya sendiri belum merasa memang belum sampai pada tujuan apa yang Dini cita-citakan, karena Dini cita-cita semoga bisa
dapat meraih terbaik satu nasional. Amin. Semoga lebih baiknya pada tahap internasional. Nah, kalau orang tua, ayah, ibu selalu mendorong sampai saat ini, mendorong terhadap apa yang Dini cita-citakan, dan dalam berproses belajar ya tidak ada henti-hentinya itu untuk terus mendorong, mensupport untuk semoga bisa lebih sukses lagi ya Ustadz, mohon doanya. Amin. Terus tanpa doa ayah ibu juga pada proses sekarang ini juga Dini pasti tidak akan ada di titik ini. Jadi itu lagi-lagi keberkahan, doa dan ridho dari ayah ibu, orang tua, dan doa-doa dari keluarga besar, khususnya dari guru-guru Dini juga, dari Ustadz juga. Ya, jadi kesuksesan ada pada ridho orang tua, doa orang tua, dan guru-guru. Luar biasa. Ustazah, figur seorang ibu dan ayah adalah segala-galanya buat Ustazah. Ini di luar kegiatan Ustazah, otomatis dunia remaja itu tak lepas dari bingar sekarang hirup pikuk dunia keremajaan itu sekarang sudah seperti ini. Ustazah sebagai orang yang membidangi dan sekaligus terjun di dunia tarik suara, apalagi kaitannya dengan kalam ilahi, Al-Quran, tarik suara, kaitannya dengan subhanallah, itu melihat generasi muda seusia Ustazah itu dilema kaitannya dengan mereka yang cinta dengan dunia tilawah dengan sekarang dunia yang semacam ini. Menurut pandangan Ustazah, generasi sekarang ini apakah memang masih banyak yang cinta dengan Al-Quran, atau justru sebaliknya mengaku dirinya muslim tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dimiliki sebagai seorang muslimah? Menurut Ustazah gimana remaja sekarang? Yang pertama, pergaulan atau lingkungan yang mungkin Ustaz. Jadi harus menjaga atau membatasi, bukan membatasi juga, tapi perlunya juga memilah dan memilih teman. Kalaupun bebas bisa, memang berteman bisa, boleh siapa aja. Cuman dalam hal apapun ada yang harus ditiru, ada yang tidak, jangan ditiru gitu. Tiru yang baiknya dan tinggal yang kira-kira tidak perlu untuk kita jadikan inspirasi gitu. Jadi itu kembali lagi pada lingkungan pada apa yang kita tempati gitu. Yang terpenting bisa untuk memanage waktu atau mengatur waktu, kapan kira-kira membaca Al-Quran, main keluar rumah begitu. Main keluar rumah juga ada batasnya gitu, dan sesibuk apapun tetap lekatkan Al-Quran dalam hati kita. Insya Allah semua penonton semua di sini, saudara-saudara sekalian, teman-teman, insya Allah semoga menjadi ahlul Quran. Amin. Pemirsa, seorang remaja yang dulu awal saya sudah bilang bahwa imutnya Ustazah Arifah Dini Islamiyati itu memang dari kecil, karena saya mengenal Ustazah Dini ini ya dari bangku pendidikan dasar. Lah, keberhasilan Arifah Dini Islamiyati, seorang ustazah yang betul suaranya emas dalam bidang tarik suara tilawatil Quran, tak lepas dari seorang ibu. Kebetulan pemirsa, di samping Ustazah Dini ada seorang ibu yang kebetulan dari sekian juta seorang ibu ini, Ibu Maftuhatin adalah salah satu seorang ibu yang merasa bangga karena putrinya berprestasi dan tidak tanggung-tanggung. Prestasi itu ada kaitannya dengan dunia agama. Untuk itu, Ibu, perasaan Ibu seperti apa, Bu? Mempunyai putri cantik, bersuara emas,
rendah diri dan selalu patuh dengan seorang ibu dan juga seorang ayah. Perasaan ibu seperti apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas Ananda Arifah Dini Islamiyati itu sudah tuh Pak pengen nangis. Iya, silakan Bu Mas. Ini adalah kebanggaan seorang ibu, pemirsa. Sudah memenuhi keinginan kedua orang tua. Sejak kecil sudah terlihat potensinya itu bagus. Kami sebagai orang tua berkorban, berjuang sampai anak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jadi kami sebagai orang tua bangga, senang, terharu, kemudian selalu mensupport, selalu berdoa, selalu berjuang, tidak pernah putus dari doa, karena harapan kami sebagai orang tua memang kadang terbersit dalam hati, mudah-mudahan Arifah Dini Islamiyati itu sebagai penggantinya nanti generasinya Ustazah Maria Ulfa maupun Muammar ZA, sehingga apapun rela kami perjuangkan, sehingga lika-likunya, suka dukanya ketika jauh dengan kangen dengan Ananda Dini ya, itu justru kasih sayang kami dengan Ananda ya, yang akhirnya alhamdulillah dengan proses itu alhamdulillah sudah memenuhi keinginan orang tua, dan itu merupakan kebahagiaan saya pribadi sebagai ibu, karena itu juga harapan saya agar anak saya menjadi generasi seorang wanita solihah, generasi Quran yang nantinya bisa dibanggakan oleh keluarga besar, bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bahkan kita bercita-cita semoga, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, sesuai dengan cita-cita Ananda ingin menjadi Qori internasional. Amin. Sehingga kami sebagai orang tua selalu berdoa tanpa kenal putus asa. Seperti itu, Tak. Jadi alhamdulillah kami bangga dan senang memiliki anak yang kesehariannya selalu Al-Quran yang dibaca. Semoga menjadi keluarga yang selalu mencintai Al-Quran dan yang nantinya bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Pemirsa, ternyata keberhasilan seorang anak tak lepas dari goresan orang tua. Termasuk yang pemirsa sekarang saksikan, ternyata perjalanan seorang Ustazah Arifah Dini Islamiyati selalu ibu terutama sebagai pendamping dan sebagai partner untuk support keberhasilan seorang anak. Kalau pemirsa ingin tahu posisi tempat tinggal dari Ustazah Dini Arifah Dini Islamiyati adalah di Dukuh Kebumen, Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Ustazah Arifah Dini Islamiyati adalah putri dari seorang ayah, yaitu Bapak Ustadz Daudi, sekaligus beliau adalah sekretaris desa Pedurungan. Mungkin pemirsa jarang mendengar ternyata seorang anak perangkat desa dan seorang ibu Maftuhatin adalah seorang pendidik. Ini adalah betul-betul di desa yang boleh dikatakan pelosok. Ternyata
bakat seseorang bukan melihat dari mana tempat tinggal. Ternyata bakat seseorang karena prestasi, kemauan, dan juga tentunya dibarengi dengan doa. Dari doa seorang anak yang solihah inilah, dan dari doa seorang ibu dan ayah, maka muncullah seorang remaja Ustadzah Arifah Dini Islamiyati multi talent. Karena yang jelas Ustadzah Dini bukan hanya untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi Ustadzah Dini juga cinta dengan sholawat. Sebelum saya mengakhiri percakapan kami dengan Ustadzah Dini Islamiyati dan juga Ibunda Maptuhatin selaku ibunda tercinta Ustadzah, pemirsa dan juga saya yang dulu kebetulan bertemu dengan Ustadzah saat kecil, saya rindu dengan suara emas Ustadzah. Ustadzah tolong sepenggal ayat dan juga berapa bait untuk sholawat. Saya ingin mendengarkan rasa rindu kami dengan Al-Quran, rasa rindu suara emas Ustadzah untuk berapa ayat atau mungkin satu ayat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan nanti disambung dengan sholawat. Monggo Ustadzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Pemirsa, tak terasa begitu akrab dunia agama, bahwa kehidupan yang kita lalui, kehidupan yang kita jalani tak lepas dari prestasi, tak lepas dari suka dukanya seorang, tak lepas dari rentetan peristiwa. Yang jelas masa kecil seorang Ustadzah Dini telah menjadi gambaran dan sekaligus pelajaran untuk kita semua. Barang siapa yang selalu tekun, barang siapa yang masih punya semangat, barang siapa yang masih punya ingin keusahaan, ingin menjadi orang yang sukses, ternyata harus dilalui dengan perjuangan dan juga doa. Terima kasih kepada Ustadzah dan juga ibunda tercinta. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Ustadzah untuk menjadi seorang qori'ah
tingkat internasional yang akan membawa nama baik Indonesia. Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.